Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Nah, menariknya hari ini kita memperingati hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Nah, Santo Petrus dan Paulus ini merupakan pelindung dari gereja kita, terutama dari paroki kita. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 29 Juni
ditetapkan sebagai peringatan kematian atau pemindahan relikui mereka ke Basilika. Jadi hari raya Santo Petrus dan Paulus atau pesta Santo Petrus dan Paulus adalah sebuah hari raya atau pesta liturgi untuk menghormati kemartiran para rasul Santo Petrus dan Santo Paulus di Roma, yang utamanya dirayakan oleh Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja timur dalam tradisi Bizantium. Jadi perayaan ini berasal dari tradisi kuno. Jadi peringatnya itu tepat pada hari ini. Baik, Bunda coba menjelaskan sedikit tentang siapa itu Paulus. Jadi, Paulus seperti kita baca dalam surat keduanya kepada Timotius. Jadi dia berkata begini, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dan kemudian dia juga berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Apa yang Paulus katakan datang dari pengalaman pribadinya berjumpa dengan Yesus. Ketika dia terjatuh dari kuda dalam perjalanan ke Damsyik dan mendengar suara Yesus, dia membuka diri dalam kebutaannya untuk dibimbing ke dalam kota dan menunggu apa yang akan terjadi. Jadi Paulus ini dulu orang yang tidak bisa melihat, jadi matanya buta. Ia telah percaya dan mengalami Tuhan yang berdiri mendampingi dalam perjalanan hidupnya. Dan sekarang ketika dia melihat ke depan, ke jalan kemartirannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia bukan saja dari kematian tubuh, melainkan dari persatuan abadi dengan Allah. Baik, coba kita lihat tentang Petrus. Seperti yang kita dengar dari kisah para rasul, telah dibebaskan dari penjara oleh seorang malaikat. Ada dua hal penting yang menginspirasi kita dari kisah ini. Pertama, Petrus tampaknya begitu tenang. Dia beristirahat dengan nyaman di penjara meskipun terbelenggu oleh dua rantai dan dikawali oleh prajurit-prajurit. Jadi ini kisah yang menarik. Jadi Petrus ini dulu dia di penjara tetapi dibebaskan oleh malaikat. Baik, ada tertulis juga di dalam kitab suci, sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tengah Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, pengalamannya berjumpa dengan Tuhan meneguhkan iman dan kepercayaannya. Kita mendengar lebih banyak mengenai Petrus ini itu dari Injil Matius yang salah satunya kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita mendengar bagaimana Petrus mendapatkan rahmat khusus untuk mengenal bahwa Yesus adalah Kristus. Hal ini mengundang kita untuk merenungkan kehidupan Petrus dan iman yang dimiliki dalam nama Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini bahwa orang banyak memandang Yesus sebagai inkarnasi dari seorang nabi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga Yeremia. Tetapi Petrus memiliki jawaban yang berbeda. Jawaban yang merupakan penantian orang Yahudi, yaitu Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menerima pengakuan Petrus dan membenarkannya. Namun jika kita melihat kisah selanjutnya setelah Yesus menerima bahwa bahkan memuji pengakuannya itu di ayat 23, Yesus mengatakan pada Petrus, "Enyalah iblis," bahwa memang setelah pengakuan itu Yesus mulai mengarahkan perjalanannya dan
pelayanannya pada pernyataan tentang Mesias yang sebenarnya. Nah, kepada Petrus dan murid-muridnya dinyatakan kunci kerajaan sorga, sebagaimana pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kepada Petrus dan murid-muridnya telah dinyatakan kunci ini tadi, bahwa dari Yesus kita menerima kebenaran ilahi, sehingga menjadi dasar apapun dan menjadi landasan dari kebenaran adalah Yesus Kristus. Firman yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran sorgawi yang dititipkan pada murid-muridnya, sehingga tadi di ayat 19 sangat jelas dikatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Inilah hikmat sorgawi yang telah dinyatakan pada kita, bahwa dengan menerima Injil Kristus, jadi dengan menerima Injil Kristus, kita juga menerima akan terikat akan kuasa dosa. Jadi jika pada kita saat ini dinyatakan siapakah Yesus dalam hidupmu, bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa memberi jawaban yang tepat sebagaimana yang tertulis dalam Injil. Tetapi sudah sejauh mana pengenalan kepada Yesus mempengaruhi kehidupan kita, namun Yesus membutuhkan jawaban bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengenalan dan pengalaman hidup kita yang kita alami bersama Dia. Sehingga Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuji dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita sampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.